السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذرياته خصوصا إلى الروح الشيخ أبو الليث السمرقندي شيخ لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita keistiqomahan untuk duduk di salah satu taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangkaian salah satu program DKM, yakni kajian maghrib. Maka seperti biasa, hari ini kita akan sama-sama belajar menukil dari dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Tanbihul Ghafilin. Semoga sebab keistiqomahan kita membuahkan hasil di dalam qalbun, sehingga iman kita semakin hari semakin bertambah, semakin kuat. Sebagaimana badan kita membutuhkan makan, butuh minum, maka asupan rohani pun demikian, butuh adanya pengisian ulang charger iman. Karena betapa banyak orang yang di luar sana badannya lebih kuat, lebih berotot, lebih ganteng, lebih segalanya daripada kalian, tapi untuk melangkahkan kakinya ke masjid sholat jamaah enggak bisa. Apa ini problemnya? Apa ini faktornya? Tidak lain dan tidak bukan karena asupan iman di dalam qalbunnya menipis. Bahkan na'udzubillah, banyak di antara kita yang tidak terasa sara kafiran, menjadi orang kafir. Banyak di antara kita yang tidak terasa dengan kelakuan kita meninggalkan kewajiban Allah, sara kafiran, otomatis jadi orang kafir. Maka sekecil-kecilnya iman dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Iman yang paling kecil. Tapi untuk mempertahankan iman ini butuh pengorbanan, butuh kekuatan, butuh ikhtiar. Gak mungkin kita nongkrong di rumah, gak jamaah, gak duduk di majelis ta'lim, imannya bertambah. Mustahil. Gak mungkin keberkahan kita dalam menuntut ilmu
didapatkan dengan majlis yang bukan majlis di dalamnya berkumpul dengan para alim ulama, para guru, para asatid. Tapi kan zaman sekarang gampang. Kita lihat mbah YouTube, klik. Kita lihat mbah Facebook, klik. Dan mbah-mbah yang lainnya. Tapi ingat, semakin bertambahnya materi di dalam otak kita tanpa duduk di majelis ta'lim, tanpa berkumpul dengan para alim ulama, tanpa berkumpul dengan para asatid yang qalbunya bersambung dengan alim ulama, yang alim ulama qalbunya bersambung dengan para sahabat radhiyallahu anhum, dan para sahabat radhiyallahu anhum mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keberkahan ilmu yang dia dapatkan dalam otaknya itu akan hilang. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, babul majlis, bab tentang keutamaan duduk di majlis ta'lim. Ada tipe orang, ada 3 orang macam yang duduk di majlis ta'lim. Yang pertama, dia yang enggan duduk di majelis ta'lim, tapi dia mendengar tentang materi majelis ta'lim, kajian majelis ta'lim. Maka golongan yang seperti ini, kata Nabi, tidak akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara materi, secara maddah dia bertambah ilmunya di otak dia, tapi tidak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang datang di majelis ta'lim tapi malu-malu, duduknya di pinggiran, di pojokan, misalnya Ang Kiki, karena malu baru bertemu dengan Ang Repal yang sudah lama tidak berjumpa, kemudian dipertemukan di majelis kajian maghrib. Malu Ang Kiki. Dia ingin duduk di majelis ta'lim tapi malu duduknya di pojokan. Nang apa Ang? Ora. Oh, isin-isin. Maka kata Allah, tipe orang yang demikian, yang duduknya malu-malu di pojokan, aku pun malu memberikan rahmat kepada dia, sebagaimana dia malu terhadap diriku. Dan yang terakhir ini, semoga kita di dalamnya, ketika ada majelis ta'lim, ketika ada majelis ilmu, ketika ada majelis zikir, dan kebetulan kita punya waktu untuk duduk di majelis zikir, bahkan kita menyempatkan waktu kita untuk duduk di majelis-majelisnya Allah, maka inilah yang mendapatkan kriteria sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun fi majlisin illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu ta'ala fi man 'indah. Siapa yang duduk di majlis-majlisnya Allah, di dalamnya ada zikir Allah, di dalamnya ada majlis ilmu, di dalamnya ada majlis salawat yang tujuannya sama-sama menghidupkan Allah Subhanahu wa taala di dalam qalbun, maka tidaklah ia berkumpul kecuali di sampingnya ada para malaikat yang ikut berkumpul. Allah. Jadi ini bukan jumlahnya 8 juta saja di sini. Tapi berpuluhan di antaranya para malaikat. Allah. Ini Nabi yang bilang, masa enggak percaya? Rasulullah, sahih hadisnya dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, 2 imam dalam
ilmu hadis yang telah masyhur para alim ulama memberikan kesahihannya, yakni Bukhari dan Muslim. Rasulullah yang bilang. Jadi jangan bersedih kalau hari ini kalian berkumpul di sini cuma bawa kepala satu, kan gitu. Artinya cuma ada satu orang. Yang lainnya itu para malaikat. Barang siapa yang sering berkumpul dengan malaikat, maka akan terbawa auranya aura malaikat. Subhanallah, ngalahin auranya Avatar ini. Kalau Avatar arahnya satu, kepalanya botak ke bawah. Kalau kalian cawang. Allah. Ya. Masa enggak bangga dengan para malaikat? Allah itu mengutus khusus malaikat yang kerjaannya setiap hari itu mencari majelis ta'lim, mencari majelis ilmu. Diutus khusus. Disuka selamat ba'da maghrib ada kajian, di dalamnya ada siapa aja, malaikat catat. Oh, pertama Kabir, kedua Repal, udah dibawa ke atas. Enggak, masih ada nih 2 orang nih, baru nongol nih, subhanallah matanya. Dibawa itu namanya, dibawa namanya, dicatat, kemudian dibahas di majelis para malaikat namanya. Makanya di akhir hadis ini dikatakan wa dzakarallahu ta'ala fi man 'indah. Maka Allah akan menyebut nama-namanya yang duduk di majelis ta'lim di kalangan majelis para malaikat. Bangga enggak disebut oleh Allah nama kita? Jangankan Allah, namanya Repal disebut oleh Pak Kuwu, bangga enggak? Besok Repal disebut namanya, bangga enggak? Diulem-ulem nih masjid. Bukan itu. Jangankan disebut oleh Allah, disebut oleh Pak Jokowi, diumumkan di siaran di televisi, bangga enggak? Luar biasa. Seakan-akan dunia milik dia saja, gitu. Seakan-akan cewek itu semuanya demen kabeh. Tapi ini yang menyebut-nyebut Allah. Maka beruntunglah yang duduk di majelis ilmu, di majelis ta'lim. Tapi kayane dodokannya mung wong 8 jutaan bae, mung 9 jutaan bae, sing atusan juta ya pada mandi. Inilah nubuatnya Rasulullah. Ahli syurga itu bagaikan titik putih di sapi yang berwarna hitam. Jadi ahli syurga itu sedikit enggak? Setitik. Jadi wajar kalau hari ini majelis agak sepi ketimbang majelis organ, kan gitu. Ketimbang majelis sandiwara, kan gitu. Majelis sholawat agak sepi, wajar. Ketimbang majelis ghibah, ya. Majelis gorong-gorong, kan gitu. Wajar. Karena ahli surga pun sedikit. Tapi kata Nabi, jadilah kalian yang sedikit itu. Dan berdoalah. Kalau seandainya ahli surga itu cuma 10 orang, kalian doa minta sama Allah, ya Allah, semoga saya termasuk orang yang 10 itu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Ya Allah, kalau ahli surga itu 5, tolong ya Allah, saya masukkan di dalamnya. Kayak gitu. Di surga itu nikmat bukan main, indah bukan main, ya. Maka bersyukurlah. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma,
dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allah meridhai keduanya, annahu qala, bahwasanya ia berkata, li Umar, kepada Umar radhiyallahu taala anhu, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hina tu'ina, tatkala Umar itu ditikam atau ditusuk. Salah satu sebab kematian Umar bin Khattab adalah ditusuk dari belakang tatkala beliau mengimami salat subuh di masa kekhalifahan beliau. Ditusuk oleh seorang kafir yang bernama Abu Lu'lu'ah. Maka tatkala beliau ditusuk, Abdullah bin Abbas berkata kepada Umar, ya Amiral Mukminin, wahai pemimpin orang mukmin. Ya Amiral Mukminin. Amir artinya pemimpin, al-mukminin orang-orang mukmin. Barangkali kalian punya anak dikasih namanya Amir, Amirul Ma'asi, pemimpinnya orang maksiat. Na'udzubillah. Jangan. Amirus Syayatin, iblis, pemimpinnya syaitan. Jangan, kasih belakangnya yang enak, Amirul Mukminin. Ya Amiral Mukminin, wahai pemimpin orang mukmin. Maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Abbas, aslamta hina kafaran nas, engkau telah masuk Islam tatkala manusia kufur, tatkala manusia enggan menerima Islam, tatkala manusia berat dengan ajaran dari nenek moyang mereka. Tapi engkau wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, engkau telah menerima Islam dikala manusia itu tidak mau menerima Islam. Bahkan karena sebab Umar bin Khattab dakwah Islam secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Tatkala Umar bin Khattab masuk Islam, beliau langsung datang di tengah-tengah pinggiran Ka'bah, tempat berkumpulnya para kafir Quraisy, dan mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Tatkala para sahabat yang lain takut menyembunyikan keislamannya, tapi Umar setelah masuk Islam dengan gagahnya mengatakan demikian. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya beliau disebuti dengan nama apa? Umarul Faruq ma bainal haq wal batil. Karena saking kuat keimanan beliau, beliau disebut dengan nama Umarul Faruq. Apa al-Faruq itu? Pembeda antara hak dan batil. Kalau kita mau tegas, bagus. Tapi jadilah orang yang tegas dalam membedakan mana hak dan batil. Sehingga syaitan pun takut kepada Umar bin Khattab. Kalau Umar lewat depan masjid, maka syaitan akan memilih jalan yang lain, gak mau lewat depan masjid. Saking takutnya dengan kewibawaan Umar bin Khattab. Suatu ketika para sahabat radhiyallahu anhum, ini sahih dalam salah satu riwayat, masuk ke dalam hutan. Ternyata di hutan itu ada singa-singa yang menghalangi jalan mereka. Mereka laporan ke Khalifah Umar. Akhirnya Khalifah Umar datang sendiri. Apa yang beliau lakukan? Ditarik itu kuping singa. Bismillah, atas nama Allah, kamu gak boleh menghalang-halangi jalan orang mukmin. Dijewer. Kenapa? Karena saking kuatnya iman. Kalau kita imannya kuat luar biasa, maka Allah akan tundukkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Tapi kalian jangan lantas habis ini pulang mencontohkannya. Aja maning jewer singa, jewer kiri dicokot. Karena iman kita ini nggak bisa sekonyong-konyong dinaikkan dengan lisan.
Iman kita itu dinaikkan dengan apa? Pengorbanan, mujahadah. Pengorbanan yang sibuk tetap melaksanakan sholat jamaah, maka imannya akan naik itu karena dia meninggalkan aktivitasnya demi Allah. Pengorbanan yang hari ini ada jadwal barangkali jalan sama si doi tapi ang diding ngirim itu pengumuman kajian maghrib di Irmas, akhirnya datang dia alhamdulillah ke sini ngaji, padahal si doi ngechat terus, gimana ini wis janji-janji. Maafkan doiku, kali ini saya mengutamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pengorbanan-pengorbanan seperti ini nih yang akan menambah iman. Ada aktivitas yang enak, nongkrong dengan teman, nongkrong dengan batur, tiba-tiba ada majelis kajian, majelis ilmu, diundang oleh Allah supaya sholat jamaah. Dia tunda dulu itu nongkrongnya, dia tunda dulu aktivitasnya, mengutamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pengorbanan-pengorbanan yang sifatnya untuk Allah ini yang akan menambah iman. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an telah banyak melakukan pengorbanan untuk Islam, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka imannya kuat menancap di dalam qalbunya sehingga makhluk ditundukkan terhadap dirinya. Semua makhluk takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan dalam salah satu kisah, gubernur Syam pada masa itu Sungai Nil enggak ngalir. Dan adatnya orang-orang pinggiran Sungai Nil, kalau Sungai Nil enggak ngalir, mereka mengorbankan bukan das kebo. Kalau di Indonesia mah setan ecek-ecek, dia mintanya das kebo sama das kambing, tapi di sana mintanya apa? Perawan. Minta tumbal perawan, dimatiin, dijeburin ke Sungai Nil, baru mau mengalir itu Sungai Nil. Gubernur Syam akhirnya laporan ke Khalifah Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, terjadi seperti ini, adatnya seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau menulis surat menjadi dua bagian, bagian di dalam, bagian di luar untuk gubernur, bagian di dalam jangan dibuka untuk sungai itu, untuk Sungai Nil. Isinya apa? Wahai Sungai Nil, kalau engkau mengalir karena Allah, maka mengalirlah. Kalau engkau mengalir bukan karena Allah, maka selamanya engkau jangan mengalir. Dijatuhin itu surat ke Sungai Nil, kemudian seketika airnya mengalir lagi. Inilah kekuatan iman yang tertancap dengan kuat di kolbun seorang mukmin. Enggak ada yang mustahil kalau kita punya iman tinggi sebagaimana imannya para sahabat radhiyallahu anhu. Tapi sekali lagi, untuk menaikkan iman bukan hanya cukup dengan lisan, tapi harus dengan pengorbanan. Yang hari ini gajinya besar, 1 bulan 30 juta, tapi haram. Dia mau berkorban meninggalkan 30 juta, milih yang serabutan gak jelas gajinya, tapi dia lakukan itu karena Allah. Itu pengorbanan yang akan menumbuhkan keimanan yang kebal di dalam qalbunya. Allah, kan gitu ya. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau ditikam, ditusuk dari belakang tatkala beliau mengimami salat subuh. Apa kata para sahabat? Aslamta hina kafaran nas, wahai Amirul Mukminin, engkau telah masuk Islam tatkala manusia tidak mau menerima Islam. Wajahatta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau telah berjihad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina khadzalahun nas, tatkala manusia menghinakan Rasulullah. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anka radin, dan Rasulullah telah meninggal dunia. Sedangkan ketika Rasulullah meninggal dunia, dia dalam keadaan ridho kepadamu wahai Umar. Artinya apa? Artinya Umar telah dijamin syurga karena telah diridhoi Rasulullah. Walam yakhtalif alaika ithnan, dan tidak sedikit pun perkara-perkara ini melenceng dari dirimu, perkara tadi yang telah disebutkan. Wa qutilta syahidan, kata sahabat ini, wahai Umar. Ini menguatkan Umar ya, tatkala Umar sedang ditusuk, sedang dalam masa sakit. Engkau akan meninggal dalam keadaan syahid. Ini menggunakan isim madi ya, menggunakan kata kerja yang telah terjadi tapi halnya belum terjadi, sesuatunya belum terjadi. Ini menandakan apa? Menandakan engkau akan benar-benar mati dalam keadaan syahid. Apa itu mati dalam keadaan syahid? Masuk surga tanpa hisab. Masuk surga langsung tanpa melalui proses penghitungan di padang mahsyar, tanpa melalui ngantri-ngantri. Nanti di padang mahsyar, manusia dari semenjak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir zamannya Naruto ya, itu akan dikumpulkan jadi satu dan ngantri, semuanya dihisab. Ngantri, ngantri. Ngantrinya kayak gimana? Suwe beli puluhan tahun bahkan ribuan tahun. Tapi ada yang masuk surga tanpa ngantri, nyelonong dia. Ih, siapa kana? Iya benar begitu. Jadi skenarionya itu semua penduduk itu di padang mahsyar akan tercengang dengan orang yang masuk surga secepat kilat tanpa hisab. Perasaankah kita ngantri nih ngarep kayak wis liwat. Mereka itu siapa? Ang Didi. Allah doakan ya, doakan supaya Ang Didi begitu, atau supaya kalian yang lihat Ang Didi begitu, atau kebalikannya lah ya, kalian yang lihat Ang Didi yang begitu. Jangan kita doakan bersama-sama masuk surga tanpa hisab, masuk surga numpaki Masjid Jami' Nurul Huda. Ini benar ini ya. Dulu juga pernah dijelaskan kan dalam bab apa? Bab memakmurkan masjid, bab sholatul jamaah di masjid. Maka di padang mahsyar skenarionya mereka akan naik masjid, tapi dengan gambaran sebagaimana Rasulullah masjidnya. Yang jadi nahkodanya siapa? Imam. Yang jadi keneknya siapa? Muadzin. Allah, ya repal kalau azan. Makanya sekali-kali muter kalian azannya ya, biar jadi kenek nanti. Kenek di akhirat itu istimewa, muter ya. Apalagi laki-laki harus bisa azan laki-laki. Ya. Hafalan udah 2 juz, azan nggak lupa. Gimana? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Faqala Umar, maka berkatalah Umar radhiyallahu taala anhu, Allah meridhoi beliau. Al-maghrur, kata Umar menjawab,
omongannya sahabat tadi. Apa kata Umar? Al-maghrur, orang yang tertipu. Man gharartumuhu, adalah ia yang tertipu karena disanjung oleh kalian. Wallahi, demi Allah, inilah tawadhu'nya Umar dan rasa takutnya Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara hitungan malaikat, hitungan manusia, Umar nih pasti masuk surga tanpa hisab, enggak ada penghalang. Tapi karena rasa khauf Umar kepada Allah Subhanahu wa taala, al-maghrur, orang yang tertipu, adalah orang yang kalian sanjung. Siapa? Dirinya, maksudnya Umar. Wallahi, demi Allah, lau annali, kalau seandainya saya mempunyai, ma tala'at alaihi syamsu, apa yang disinari oleh malaikat, apa yang disinari oleh matahari waktu terbit, laftadaitu bihi min haulil matla', maka niscaya semua itu kalau seandainya digadaikan untuk supaya saya aman dari huru hara di hari kiamat, tidak akan cukup. Maknanya apa Umar ini? Ini maknanya Umar memiliki rasa khauf, rasa kehati-hatian yang luar biasa, rasa sifat zuhud yang luar biasa, sehingga tatkala para sahabatnya menyanjung beliau di akhir-akhir kehidupan beliau, Allahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya ya. Nanti kita lanjutkan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka